Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fahdan Syahputra. Nah, di sini saya mau mendemonstrasikan dari hasil latihan project gitu ya kan. Nah, itu project saya yang dimana kecerdasan buatan gitu ya kan. Nah, di mana projectnya itu membuat sebuah game Connect 4 atau Connect 4 lah disebutnya berbasis website. Nah, yaitu game Connect 4 tapi yang dilengkapi oleh AI gitu. AI yang pakai algoritma Minimax. Nah, oke. Okay. Jadi di project ini, di game ini, saya tuh eh, apa? Udah sih, udah ya, gitu aja ya. Intinya saya itu buat game Connect 4. Nah, itu pakai pakai AI gitu ya kan, yang yang dilengkapi oleh AI tapi dimasukin AI yang dimana AI-nya itu diisiin pakai algoritma Minimax yang disempurnain atau yang dioptimasikan sama alpha beta pruning. Nah, langsung aja ini. Nah, ini untuk tampilan utamanya. Nah, ya, udah paling. Nah, eh, oke, paling gini untuk antar mukanya. Untuk game Connect 4 di sini saya pakai deploy secara publik. Udah di deploy pakai .my.id. Jadi bisa diakses secara publik intinya. Nah, saya itu di sini disusun pakai gaya modern ya, pakai gaya efek apa namanya? Glassmorphia, 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 Glassmorphia yang dimana bisa dilihat panelnya itu bisa dibilang cukup bukan cukup sih, panelnya itu transparan dan ya bisa dilihat gitu ya kan dari latar belakangnya ada animasi gradien warna yang dimana warna pastel warna pastel ya, warna pastel yang kalem gitu ya kan yang dimana bisa berubah-ubah terus gerak lah intinya mah. Nah, di sini saya tuh dari sini tuh ada yang namanya mode AI, ada warna dan depth, ada restart juga. Dan ini ada statistik pencarian dan di sini visualisasi game tree. Nah, saya jelaskan di sini. Nah, di sini tuh ada dua mode, alpha beta pruning dan minimax murni. Nah, ini tuh minimax tapi dioptimasiin sama alpha beta pruning. Nah, kalau ini minimax murni. Nah, kalau ini, nah ini tuh adalah eh, apa apa namanya pilihan kita sebagai pemain kita bisa ngatur secara sepenuhnya gitu ya kan dari sini tuh. Nah, mau kuning dulu yaitu kita dulu sebagai pemain atau AI duluan. Nah, untuk tingkat kesulitan atau di sini tuh kan ada depth. Nah, ini bisa dibilang kalau makin banyak ya, semakin banyak atau eh, jumlahnya 10 itu tuh eh, apa search search apa search game tree-nya itu semakin banyak. Jadi contohnya gini, saya 4 deh, makin mudah kan. Saya mau main, saya mau kasih sini. Nah, ini ini yang dimaksudnya. Jadi eh, langkah-langkah yang bakal dibaca oleh AI itu tuh sedikit, benar-benar sedikit. Jadi not evaluasinya juga sedikit, ke komputasinya juga memang sebentar. Paling
makin kecil angkanya, makin cepat waktu komputasinya. Nah, yang dimana ini makin mudah. Nah, udah kayak gitu aja kalau AI biasa. Tapi gimana kalau 4 kayak tadi? Kita coba lihat tuh. Bisa terlihat not evaluasinya itu langsung meningkatnya benar-benar pesat di 673 untuk waktu komputasinya sekitar 17 milisecond ms lah intinya. Nah, di sini untuk terlihat kalau apa namanya, kalau game tree-nya itu cukup banyak. Jadi AI-nya itu bakal ngebaca pergerakan kita. Jadi yang kosong-kosong ini tuh AI itu bakal ngebaca kita tuh bakal kemana dan bakal diblok. Nah, itu tuh salah satu apa AI minimax apa algoritma minimax. Jadi yang dimana minimax itu intinya ya, intinya dari algoritma minimax itu adalah minimnya kesalahan atau kekalahan atau dan maksnya itu memaksimalkan utilitas. Nah, maksudnya kalau min itu meminimalkan utilitas atau meminimalkan kekalahan minus satu, dan max itu adalah utilitas memaksimalkan kemenangan. Nah, itu plus satu, minus minus satu dan plus satu. Nah, plus satu yang kalau yang max. Nah, jadi kelihatan kan tuh. Kalau misalkan AI coba ke kolom 4, enggak, dia pasti bakal pangkas ke sini. Karena apa? Kalau dia AI ke sini, pemain otomatis bakal ke sini. Ini juga sama, dia kalau misalkan kita sebagai pemain ke sini, AI pasti bakal cari tempat untuk di blok. Jadi contohnya seperti ini. Tuh. Atau saya misalkan di sini. Dia pasti bakal ada kesempatan menang di sebelah sini, kita bisa blok seperti ini, dan ya udah seperti ini. Nah, kita coba mainin sebentar, terus sebagai kuning, dia langsung mencegah. Kalau kita ke sini, tuh, ya, udah ada gambaran dia. Oh, ke sini, enggak, ini kita ke sini, kita ke sini, ini. Kalau kita ke sini, otomatis dia di situ, tuh, udah tuh, udah kebaca sama AI-nya tuh. Kita ke sini, ini pasti bakal 4, ini kita ke sini, ini pasti bakal 4. Udah, kita kalah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung kita ke apa namanya, ke codingannya sedikit. Saya bakal ngejelasin sedikit aja. Nah, ini dia. Nah, di bagian sini, aduh, maaf maaf. Nah, pada lagi excited. Nah, nah di sini tuh, ini tuh semua ini adalah algoritma minimax ya, yang dimana eh, itu minimax ini. Oke. Nah, oh iya, ini tuh seluruhnya saya murni pakai vanilla JavaScript ya. Jadi eh, nggak pakai library, nggak pakai AI library secara eksternal. Karena apa? Kalau pakai AI library dari eksternal, itu tuh bakal boros memori memori komputer. Dengan kita pakai van full pakai vanilla JavaScript, itu tuh kita tuh bakal lebih menghemat apa? Menghemat memori komputer, dan juga apa? AI algoritma dari Minimax itu tetap bisa diimplementasikan di dalam vibe codingnya gitu. Nah,
Kalau misalkan kita pakai, sebenarnya kalau pakai library AI atau pakai library AI intinya ya, atau pakai virtual environment, pakai VNV, kita bisa aja mengin nge-import library-nya secara eksternal dan codingannya pasti bakal lebih pendek. Tapi gede. Kita buat if environment-nya aja, virtual environment-nya aja, itu udah ngabisin 1 giga. Itu belum dimasukin yang namanya library AI-nya. Banyak yang gede, contohnya banyak seperti ANN, Artificial Neural Network, LSTM, bahkan Minimax gitu ya kan. Itu cukup gede, ya bakal lebih dari 1 giga, bahkan bisa 2 giga, untuk 2 giga. Nah, nah coba kita lihat-lihat, ada di sini yang namanya skor. Kita lihat skor ini deh, skoran evaluasi. Skor evaluasi. Ya, ada di sini ya. Skor position. Position. Nah, nah ini dia. Ya, ujung juga sejauh-jauh ya, berarti tadi ya. Nah, di sini, eh, bukan. Kita nggak akan ngebahas ini. Evalu. Nah, ini dia. Nah, untuk evaluation Windows, nah di sini tuh ini tuh yang bertugas untuk memberikan skor dan kondisi saat ini, dan semakin banyak kepingan yang berjejer, intinya ya, semakin banyak kepingan yang berjejer dan ruang kosong ruang kosong, itu tuh skornya bakal makin tinggi. Jadi jika lawan hampir menang, AI bakal memberikan eh, sebuah partisipasi untuk di sini tuh. Hmm, di sini tuh dia bakal memprioritaskan langkah yang bakal diblok ya. Nah, jadi kalau misalkan pas apa pas AI itu ada kolom yang kosong dan kolom yang udah terisi, dia tuh udah tahu bakal kemana, dan AI juga udah tahu player juga bakal kemana gitu. Contohnya kayak tadi, langsung kalah terikan. Nah, mungkin udah sih gitu aja, sedikit aja sih yang bisa saya jelaskan. Gimana kalau kita menangin dulu sebentar ya. Coba kita bisa menangin nggak ya? Ini di sini, ini kita bisa. Oke, aduh, dia paksa kita ini. Ya udah, kita juga sama di sini. Sini kita buat poinnya tuh secara diagonal. Oke, kita bakal berusaha untuk secara diagonal, dan ini aja. Oke, ini tidak ada pilihan lain. Nah, kita bisa pilih ini, tapi pasti bakal di blok. Kita bisa pilih ini, dan AI pasti bakal menang. Kalau kita pilih ini, AI bakal ke sini, dan sudah. Kita tidak ada pilihan lain. Kalau kita ke sini, oh, oh iya, ini di situ. Oh iya, bisa kita blok. Bisa kita blok. Kita ada kesempatan buat menang sih. Cuman kalau kita pilih pilih ke sini, dia pasti bakal udah empat. Kita pilih sini, dia udah di blok. Aduh, beneran dong. Hehe, menang. Oh iya, menang. Tidak terpikirkan. Tuh, kurang lebih seperti itu animasi untuk menangnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.